Jangan main HP dulu. Simpan dulu HP-nya. Ada lagi kah yang mau digawi? Banyak. Habis ini bisa lo, simpan dulu lagi lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang sibuk apa? Halo semuanya. Hai. Hai. Halo. Hai. Semangat dong, masih pagi. Belum makan. Kan habis ini istirahat, makan lo. Oke. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, ada yang mau memimpin doa? Siapa yang biasa memimpin doa? Silakan mimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Yang sakit? Yang lesu-lesu sakit kah? Ada yang galau? Sakit kepala ada makan? Oke, sebelumnya kenalan dulu. Yang di belakang apa digawi? Perkenalan dulu lah. Sebelumnya mungkin ibu pernah masuk sini tapi mengadakan konseling kelompok, masih ingat? Ingat. Iya, jadi mungkin beberapa aja yang sudah kenal. Perkenalan dulu, nama ibu Indah Samitri, ibu dari Uniska Banjarmasin, jurusan bimbingan dan konseling. Saat ini sedang mengadakan PPL di sekolah ini selama 2 bulan. Oke, hari ini siapa yang kada hadir? Haikal, siapa lagi? Koja. Kami hadir lah. Haikal kenapa? Alfa. HP-nya disimpan. Kalau sampai kurang PP, HP-nya buat Allah. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Kalau kemarin kan kita mengadakan konseling kelompok tuh. Nah, hari ini kita akan mengadakan bimbingan klasikal. Ada yang udah pernah ikut bimbingan klasikal? Ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Ada yang tahu bimbingan dan konseling itu apa? Oke, jadi bimbingan konseling itu adalah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli. Ahlinya tuh bisa guru BK, bisa konselor, kepada konseli atau peserta didik. Nah, jadi bimbingan konseling itu punya banyak layanan. Salah satunya kemarin adalah konseling kelompok yang kita laksanakan. Terus layanan selanjutnya adalah bimbingan klasikal yang hari ini akan kita laksanakan. Bimbingan klasikal itu ibu di sini memberikan suatu topik permasalahan yang akan kita bahas bersama-sama di dalam lingkup kelas. Paham? Oke. Nah, apa sih kira-kira tugas yang Bu Hanbian akan lakukan nanti selama bimbingan klasikal ini berjalan? Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang ini. Topik pembahasan kita hari ini
Semuanya disimpan dulu. Jangan asik dengan teman. Supaya ada tegang, mau kita main games dulu. Kenapa main games takut? Main games supaya ada tegang. Main games ya. Oke, semuanya berdiri dulu. Berdiri. Santai aja, kan ada hukuman di bawah. Kalau main kalah, kenapa takut main games? Makanya berdiri. Kami ulangan. Oke, jadi gamesnya simpel aja. Kalau ibu bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau ibu bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Kalau ibu bilang malam, tepuk tangannya setengah, karena orang-orang sudah pada tidur. Oke, jadi kenapa Ibu mengambil topik ini untuk kita bahas hari ini? Karena kemarin seperti yang Ibu bilang, hasil analisis kami ternyata kelas 11 masih banyak yang tidak mampu mendapatkan hasil belajar yang maksimal dikarenakan banyak yang mengalami kesulitan belajar. Ya, jujur banyak yang mengalami kesulitan belajar. Ada Pak? Oh ada, oke. Selanjutnya, ada yang mau membacakan deskripsi kesulitan belajar itu? Absen mana ya? Ya Allah, langsung. Tanggal 17. Fernando. Baca dong. Dibuka juga. Baca deskripsi kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Oke, terima kasih Fernando. Sampai di sini paham kesulitan belajar.
Selanjutnya ada gejala sulit belajar. Nah, selanjutnya cermatilah hal-hal berikut ini jika sebagian. Jadi setelah ini ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jika semua pertanyaan itu jawabannya adalah ya, maka kalian itu tergolong mengalami kesulitan belajar. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah kamu merasa bahwa harapan-harapan gurumu atau orang tuamu dalam prestasi belajar tidak dapat kamu penuhi? Ya. Oke. Apakah kamu merasa bahwa hasil belajarmu tergolong rendah bahkan di bawah rata-rata? Ya. Ya. Bisa jadi, bisa jadi. Setengah. Iya. Pas-pasan lah. Oh, pas-pasan, oke. Pada rendah juga kan ya, tapi puas dengan hasil belajarnya, puas? Ada, oke, ada yang kurang puas, ada yang puas. Apakah kamu sengaja atau tidak sengaja melakukan ketidakjujuran seperti menyembunyikan nilai ujianmu atau sering mencontek saat ujian? Rasa? Menyembunyikan nilai ujianmu, ada yang pernah menyembunyikan dari orang tua nilai ujian? Sering mencontek? Sedang lah sekolah. Soalnya 20 soal semuanya nyontek ya tuh. Mungkin 15 kah? Selanjutnya, apakah prestasi belajar yang kamu capai tidak seimbang dengan upaya yang telah kamu lakukan? Jadi, maksudnya adalah dia sudah usaha nih mati-matian, mungkin belajarnya siang malam, setiap hari, tapi hasil belajarnya tuh tidak memuaskan gitu. Selanjutnya, apakah kamu sering membolos dari sekolah? Siapa yang sering membolos? Sudah. Apakah kamu tidak pernah mengikuti atau kesulitan mengikuti pelajaran dengan baik? Selalu bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Yakin? Oke, bagus. Apakah kamu mudah tersinggung? Yakin? Karena mudah tersinggung? Oke, ada yang meragu kah? Siapa yang pengajuan? Ada di sana ternyata cowok yang pengajuan. Dunianya kan ada pengajuan kah? Apakah kamu sering melamun? Yakin? Kada sering melamun? Oke, selanjutnya. Nah, tadi itu adalah gejala seseorang mengalami kesulitan belajar. Jadi yang sebagian ini mungkin tadi pertanyaannya adalah jawabannya ya, maka kalian sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, kira-kira apa aja sih faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami kesulitan belajar? Ada yang tahu? Oke, yang pertama ada faktor pribadi. Jadi maksudnya seseorang itu udah pesimis duluan, udah merasa rendah diri gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh di pelajaran ini. Selalu nopal, jadi nopalnya apa di sini? Yang kedua ada faktor fisik. Kenapa nopal fisiknya?
Misalnya contoh dari faktor fisik ini, mata minus. Ada yang minus mata mata minus kenapa dulu nggak apa? Oke. Misalnya faktor fisik itu mata minus dan sulit misalnya melihat ke depan ketika itu boleh dan menjelaskan. Oke. Halo. Yang ketiga ada faktor sosial. Ini faktor sosial itu maksudnya keadaan lingkungan kalian. Misalnya di rumah, apakah orang tuanya sering bertengkar atau tidak? Atau lingkungan pertemanannya tidak sehat atau gimana? Atau apa rasanya dia sekarang? Circle-nya toxic. Oke. Nah, jadi itu faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Lanjut. Nah, terus apa sih langkah yang bisa kalian ambil untuk mengatasi kesulitan belajar? Siapa yang ambil tadi? Siapa anak api jangan ibu membantu mau usaha. Yang pertama, halo. Nah, dulu sebentar. Yang pertama langkahnya menetapkan atau memetakan lokasi kesulitan belajarmu. Jadi maksudnya adalah kalian harus tahu kesulitan belajarnya di mata pelajaran apa misalnya. Apa yang merasa sulit? Oke, jadi harus tahu dulu. Misalnya mengalami kesulitan di mata pelajaran matematika itu harus disadari. Bahasa Inggris ada yang merasa sulit di bahasa Inggris? Easy loh ini. Bapaknya yang baik, jadi nyaman. Jadi masalahnya gurunya apa? Oke, no comment. Gurunya Rami. Selanjutnya langkah kedua bersama orang yang kamu percaya. Misalnya kalian udah sadar nih mata pelajarannya yang sulit bahasa Indonesia misalnya. Sharing dulu ke teman yang kalian percaya. Oh, ini sulitnya di sini nih. Misalnya di sini percaya sama temannya. Bukan sama-sama ada bisa, oke. Misalnya dia, oh iya aku sulit juga gitu. Oh yuk kita sama-sama misalnya menentukan langkah selanjutnya gitu. Bukan berarti cerita itu harus dapat solusi, bukan. Misalnya sharing aja dulu ke orang tua atau ke teman yang kalian percaya. Selanjutnya, nah, kamu harus berani menemui guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Berani? Oh, oke. Jadi misalnya tadi di bahasa Inggris temui bapaknya, ada bapak gurunya. Ceritakan kalian mengalami kesulitannya itu di mana, kenapa, dan cari tahu sama-sama faktornya apa. Oke, selanjutnya kamu bisa mencari latar belakang penyebab kesulitan belajarmu bersama guru pembimbing. Latar belakang ini sama dengan faktor tadi apa yang mempengaruhi kesulitan belajar. Ada yang tahu? Ada yang ingat faktor mengalami kesulitan belajar tadi apa aja? Faktor sosial, faktor fisik. Angkat tangan. Teman, siapa yang menjawab? Ya. Pribadi, Ya. sosial, fisik. Oke. Ada gift nah. Giveaway.
Pribadi kan Sosial. Sosial. Pribadi itu apa tadi? Pesimis. Rendah diri. Kalau fisik apa? kekurangan. Angkat tangan. Matanya minus. Ya betul, maju. Ayo maju. Maju dulu. Maju. Oke. Lanjut. Faktor sosial. Apa? Oke, maju. Kok cowok aja nih yang jawab nih, ceweknya mana? Jawabannya sudah merasakan arti hidup. Oke, terus yang terakhir, kamu harus sungguh-sungguh menetapkan hati untuk memecahkan masalah kesulitan belajarmu. Jadi kalau udah tahu tadi kesulitan belajar di mana, dikonsultasikan dengan guru, lalu dicari tahu faktornya apa, atau penyebabnya apa, lalu langkah selanjutnya adalah sungguh-sungguh menetapkan hati untuk mau berubah gitu. Mengatasi kesulitan belajar. Sempat jelas? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang Ibu jelaskan tadi? Intinya kesulitan belajar. Intinya kesulitan belajar. Iya, dasar intinya kesulitan belajar. Kesimpulannya maksudnya apa? Walaupun Oke, jadi ini kita lihat video dulu kali ya. Jadi ini gambaran seseorang yang mengalami kesulitan belajar gitu kan. Anime. Suka anime kan di sini? Kamu tidak, kamu tidak diajak. Mari ada ibu. Lain IGN itu, dari IGN. Ini ibu. kepalanya bukannya di bawah. Jadi buku. Kepalanya Gak mau buat kamu. Nah, IGN aja. Udah nonton lagi. Jangan dibully udah. Ada yang pernah itu di kelas? Kita boleh jual nih. Mungkin nih anak nyakiti awak nih. Kamu mukul meja takut Pak. Kalau diri dong. Gambaran siapa yang lagi di kelas? Saya. bantal. Mantap nih. Yang merasakan saat bangun kuring. Ada yang kayak itu mau di kawan? Ada. Ayam. Mimpi jalan ya kan. Yoi.
Nah, Ada pernah lo di sini sepanasan kuburin? nah gurunya makan jiwa. Nah, sedih bukunya. Jauh. Kelompok mana kita? Jangan mana. Coba ya. Coba ya. Nanti itu sekarang seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan belajar. Jadi kemungkinan di kelas mereka seperti itu. Pada lembaga juga sih. Oke, selanjutnya ada lembar kerja peserta didik. Itu semuanya bawa HP? Ada. Bawa. Kebanyakan bawa HP? Ya. Ada kuotanya nggak? Perwakilan kelas aja dulu. Ibu ada nomor